Baik. Oke, baik. Share screen, Microsoft Edge, share sound. Ya, oke, kita akan melihat dulu tugas yang pertama ya, teman-teman. Video challenge 120 steps ya. Ada 32 submission di sini. Jadi ini minggu ini sudah mulai ramai teman-teman di kampus. Kalau kalian juga sudah ke kampus ya, di kampus sudah mulai ramai pagi ini tadi. Oke, yang pertama kita akan melihat video dari siapa ya? Ken Dani. Ya, Ken Dani, ini linknya. Kita akan tonton videonya. Oke, judulnya Bukit Harapan Cuntel. Coba saya buat kualitinya 720p, bisa nggak? Nah, oke, mari kita saksikan video dari Dani ya.
Oke, terima kasih videonya dari Ken Dani. Ada yang mau mengomentari, teman-teman? Memberi saran, masukan? Ada nggak? Nggak berani ya? Oke, eh, saya melihat sudah cukup baik ya untuk tugas pertama. Jadi eh, dengan sering membuat tugas tuh nanti kan ada perkembangan saya harapkan. Jadi dari video tadi saya lihat dari Ken Dani, yang pertama yang sangat mencolok itu adalah musiknya ya. Musiknya itu untuk kemudian saya membayangkan ini video akan seperti apa jika musiknya seperti ini gitu. Jadi eh, menurut saya musiknya itu terlalu dramatis untuk video yang tipenya seperti itu dengan konsep jalan-jalan di alam ya. Eh, Musik itu kan membawa emosi tertentu, teman-teman. Jadi bisa menciptakan emosi-emosi tertentu yang musik tersebut dalam video editing itu harus mendukung cerita yang sedang kamu ingin sampaikan gitu, pesan yang sedang ingin kamu sampaikan kepada orang yang nonton. Jadi musik yang lebih santai gitu ya, misalnya dengan gitar atau yang lebih simpel musiknya mungkin akan lebih cocok dengan konsep video seperti itu. Kemudian itu yang pertama dari sisi musik ya. Ken Dani ada nggak ini? Ada di sini nggak? Oh iya. Jadi yang pertama itu, jadi ini hari ini nanti kan kita ini ya eh, belajar video editing menggunakan software yang di PC ya. Yang kemarin kan menggunakan di HP gitu. Nah, nanti saya akan coba mencari musik seperti apa yang cocok untuk menjadi contoh ya. Jadi musik itu saya kadang ketika mengedit video itu lama mencari musik yang pas, yang sudah ada di pikiran saya, video itu nanti akan jadi seperti ini. Misalnya video tentang adventure atau video tentang jalan-jalan di alam, atau video tentang makan-makan, tentu musiknya beda-beda, tidak disamakan ya. Jadi Anda bisa memilih mana yang paling cocok gitu dengan vibes-nya gitu, vibes ya. Kalau istilahnya sekarang tuh vibes ya. Jadi atmosfer yang dibangun itu seperti apa? Kalau tadi nonton gunung itu musik dramatis gitu kan kayak berdebar-debar gitu ya. Berdebar-debar terus apa ya namanya? Intens gitu, intensitinya tuh sangat sangat tinggi gitu. Jadi ada reok tadi, reok ditampilkan reok juga. Nah, secara videografinya, videografi tadi sudah ada beberapa variasi, variasi klip ya, variasi klipnya, pengambilan level-level videonya, medium shot, terus pakai pen tadi juga ada. Terus tadi saya lihat juga dipercepat dan diperlambat tadi ya, ada dikasih efek itu. Eh, sudah oke ya. Hanya tadi ada beberapa scene yang diulang-ulang ya, terlalu sering diulang. Terus kalau Anda terus saran saya nanti ke depan kalau Anda pakai model yang teman-temannya Anda misalnya Anda disuruh Anda minta tolong dong jadi model nih saya mau syuting gitu, diarahkan gitu ya. Kayak misalnya tadi tuh mbak-mbaknya tuh mainan HP terus gitu. Kalau nonton pemandangan tuh kok malah ngechat WA mungkin tadi ya, apa lihat Instagram kan nggak cocok gitu. Maksudnya kalau pakai pakai model itu ya diarahkan nih kamu sedang menikmati pemandangan gunung nih. Jangan pegang HP dong gitu misalnya. Jangan pegang HP dulu ya, nanti pegang HP-nya nanti atau malah lagi foto-foto mungkin pegang HP tapi gak lagi selfie gitu nggak apa-apa. Jadi itu penting juga hal-hal mendetail ya. Teman-teman membuat film itu sangat-sangat detail sebenarnya, perlu perhatian yang detail ya. Tadi ke musik, ke apa namanya
ke tingkah laku dari modelnya. Kalau pakai model itu semua itu dilihat gitu oleh audiens. Jadi tadi menceritakan petualangan di Cuntel, Bukit Harapan Cuntel tadi ya. Oke, itu ngerekamnya pakai pakai HP ya, Ken Dani. Iya, Pak. Oke, mungkin untuk tugas ke depan kalau mau maksimal lagi ya, mungkin HP-nya disetting bisa sampai Full HD 1920 kali 1080p gitu. Gambarnya akan lebih maksimal. Tadi masih belum maksimal saya lihat. Jadi kalau bisa ditingkatkan, kalau HP-nya bisa, harusnya bisa ya, HP-HP zaman sekarang kan canggih-canggih. Videonya tuh bisa bagus banget gitu maksudnya. Ya komposisi belum, ya karena kita belum bahas tentang komposisi juga ya. Nanti kan ada latihan bikin video tentang khusus composition gitu teman-teman. Nah itu masukan-masukan saya dari video yang dibuat oleh Ken Dani. Oke, Ken Dani ada tanggapan mungkin? Cukup, Kak. Oke, ya good start ya, permulaan yang bagus. Iya. Nah, Untuk video yang kedua saya kemarin pakai kamera sih, Pak. oh pakai kamera ya, oke. Pakai kamera mirrorless gitu. Iya. Oke, siap. Ya, tentu kalau pakai mirrorless lebih lebih bening gambarnya ya, beda ya. Ya, oke, kita tonton satu lagi videonya ya, teman-teman yang apa namanya? Tugas 1 ya. Oke, sebentar saya akan share screen kan lagi. Adakah yang mau diputarkan videonya? Silahkan angkat tangan. Kak punya saya tolong di-review gitu misalnya atau ditonton. Ada yang volunteerkan dirinya. Oke, kalau nggak ada ya kita pilih secara random ya. Oke. Yap, video kedua tadi Ken Dani, sekarang yang cewek gantian ya. Mana kemarin? Pratiwi. Punya Pratiwi ya videonya. Ini thumbnail. Nah, ini teman-teman. Ini gambar yang tampil di sini. Ini namanya thumbnail ya, YouTube thumbnail. Jadi ini bisa dibuat supaya gambarnya tuh bagus gitu. Maksudnya mewakili gitu. Karena ini mungkin nggak di-set ya, punya Pratiwi belum ya, belum di-set. Jadi nanti bisa di-set thumbnailnya. Ini kan gambar bakso ya, gambar orang jualin bakso. Nanti bisa di-set thumbnailnya supaya misalnya lagi jalan-jalan di kebun teh mungkin ya. Terus judulnya dikasih judul yang bagus juga, biar menjelaskan gitu, videonya itu tentang apa gitu. Terus dikasih keterangan lah sedikit gitu. Jadi thumbnailnya bisa di-set supaya bagus. Oke, kita saksikan. Ini punya Pratiwi bisa sampai 1080p HD nih. Gambarnya mungkin bagus ya. Oke, kita saksikan video dari Pratiwi. Perjalanan kemana belum tahu ya, kita belum nonton. Cuma judulnya hanya perjalanan gitu dok. Oke, kita saksikan.
Oke, sudah selesai ya. Eh, videonya Pratiwi tadi perjalanan ke kebun teh ya, kalau nggak salah. Dari musik lebih lebih ini ya, lebih santai. Ini cukup cukup baik pemilihan musiknya. Dari musik dulu, terus dari tadi diceritakan prosesnya juga tadi. Jadi penonton bisa mengikuti gitu. Oke, keluar rumah, terus naik motor, terus di jalan motor gitu. Jadi ada sekuensialnya. Terus naik ke bukit, terus aktivitasnya ngapain aja gitu ya. Bagus, secara jalan cerita cukup baik, sudah cukup baik. Hanya ada beberapa sound tadi, soundnya ketika jalan naik motor tadi mute mungkin ya, ke mute atau nggak ada suaranya. Jadi kalau kita pakai suara alam, suara yang ada di alam itu ya ditampilkan aja semuanya. Maksudnya di dibuat suara-suara supaya suaranya itu tampil semua. Kalau ada yang bagian yang mute gitu, penonton akan mengira, oh ini kenapa ya kameranya, apakah apakah rusak atau pas editingnya mungkin lupa ya, suaranya nggak keluar. Terus bagus tadi sih eh, eh, apa? Saya lihat eh, variasi dari klip-klipnya lumayan. Hanya bisa ditambah yang close up ya, close up shot gitu untuk menambah detail gitu, detail tentang misalnya makanan bakso tadi ya, kan tadi ada jualin bakso tuh. Terus nggak diliatin makannya tapi, nah kalau bisa diliatin pas mau makan baksonya gitu di close up shot gitu sama beli apa tadi cilok cilok goreng apa ya tadi bagus juga. Terus yang pas jual apa apa sih yang kayak permen kapas itu ya, itu tadi hanya wide shot. Kalau dikasih yang close up shot atau medium shot bisa ngelihat prosesnya, itu menarik juga tuh ya. Tadi hanya wide shot kelihatan dari jauh. Nah, ini detail-detail teman-teman yang mungkin kalian kalian sendiri belum belum menyadari gitu ya. Tapi selama kita berlatih nanti membuat film itu akan muncul gitu di pemahaman kalian bahwa oh ya bener ya, maksudnya nonton film itu memang harus urut, misalnya ada urut-urutan jalan ceritanya yang bisa diikuti. Kalau tadi dari filmnya Pratiwi tadi, oh kita bisa lihat bahwa oke, berarti seger ya ternyata jalan-jalan di kebun teh. Terus banyak jajanan juga gitu, menarik juga ya. Di situ gitu menarik ya. Yang videonya Pratiwi tadi, masukan saya tadi bisa ditambah apa namanya variasi shotnya, terus yang detail-detail ditampilkan. Secara umum kualitas videonya udah cukup baik ya tadi. Cuman memang ini kan tugas pertama belum pakai voice over ya, jadi voice overnya nanti atau mungkin ada dari kalian yang sudah pakai voice over juga boleh. Maksudnya menceritakan narasi gitu dengan suara. Tadi misalnya pas keluar rumah tadi ada suara gitu ya, voice over. Teman-teman ketemu lagi, kita hari ini akan menjelajahi, akan piknik ke kebun teh gitu, misal ada voice over seperti itu bagus juga gitu ya. Nah, memang tidak saya wajibkan dan nggak apa-apa, maksudnya ada video yang memang harus ada voice overnya, tapi juga kalau nggak pakai voice over nggak apa-apa, hanya yang video ini baru challenge pertama ya. Itu komentar saya. Kemudian ini ada yang tanya di kolom chat, maaf mau bertanya untuk video yang tidak diputar selama kelas. Nanti untuk melihat komentar dan masukan saran di mana ya. Nah, nanti akan saya tuliskan di Edmodo ya, teman-teman. Yang tapi mungkin tidak bisa sedetail kalau saya ngomong seperti ini ya, mereview di sini ya. Jadi nanti akan saya kasih masukan sama komentar di Edmodo. Gitu ya, Vini. Oke, itu oke, sekarang kita masuk ke materi dulu ya, teman-teman. Nanti
Kalau masih ada waktu kita lihat yang video untuk tugas kedua. Oke, ya. Tunggu. In window, ya. Ya, materi hari ini adalah video editing basic. Bisa kelihatan di layar, teman-teman? Sudah bisa ya? Oke, video editing basic. Nah, di video yang sudah saya kirimkan di grup itu, waktu itu saya memberi contoh dengan InShot ya, teman-teman. Saya nggak tahu, kan kemarin ngedit pakai apa, Ken Dani? Ken Dani nggak ada nih. Iya, Pak. Kamu ngedit video pakai apa kemarin? Putus-putus, Pak. Kamu ngedit video pakai apa? Oh, pakai Adobe Premiere. Adobe Frame. Adobe Premiere. Oh, Premiere. Oke, oke. Ya. Kalau Pratiwi? Saya kalau video itu pakai CapCut, kalau yang audionya pakai InShot, Kak. Oh, pisah gitu? Iya. Bisa ya? Jadi videonya kamu edit dulu, terus kamu masukin ke InShot gitu, untuk tambah audio? Iya. Oke, oke. Menarik juga. Oke. Tidak ada masalah, yang penting videonya jadi gitu ya. CapCut saya juga pernah coba, tapi belum membuat video menggunakan CapCut atau mengedit. Ya, kamera atau komputer. Nah, teman-teman, untuk mengedit video, ini tidak hanya proses editing ketika kita sudah di komputer, teman-teman, tapi digitally ya, secara digital gitu, pengeditan video itu tentu dimulai dari kamera Anda yang Anda pakai, entah itu kamera mirrorless atau smartphone. Kalau Anda menggunakan smartphone, tentu kan videonya akan tersimpan di kamera roll atau di galeri ya, nggak usah susah mencarinya gitu. Tapi kalau Anda pakai kamera, itu tentu menggunakan SD card ya, SD card untuk menyimpan itu. Nah, Anda bisa caranya kalau Anda pakai mirrorless itu disambung ke komputer pakai USB cord, pakai kabel USB, connect ke komputer, atau diambil memory card-nya, tancepin ke laptop kalau laptop Anda ada card reader-nya, kalau enggak pakai dongle ya, pakai dongle card readers, kemudian dipasangkan di komputer. Nah, lalu Anda siap mentransfer seluruh klip-klip itu. Yang proses itu disebut importing atau mengimport ya, memasukkan file dari kamera menuju ke komputer. Nah, kemudian pilih file-file tersebut dan drag and drop ke desktop atau folder manapun yang ingin Anda simpan file tersebut. Nah, di sini kita bicara juga tentang sorting, organization, and backup ya. Organization and backup. Ini adalah mengorganisir file supaya file-file Anda itu tidak terpencar kemana-mana gitu. Kalau Anda nanti mau mengedit, itu sebaiknya disimpan misalnya berdasarkan tanggal ya, berdasarkan tanggal. Oke, tanggal segini, klip ini dikasih nama ke atau berdasarkan tempat ya, bisa juga misalnya tadi di kebun teh gitu. Nah, sorting through all your video clip can be confusing. Jadi bisa pusing juga kalau tidak disusun ya, video-videonya teman-teman tidak disimpan dengan baik. Maka kita perlu mengorganize dengan folder. Diberi nama yang mudah diingat menggunakan tanggal atau tempat tadi. Atau di dalam folder yang utama bisa ditambahkan folder-folder yang lain untuk misalnya dibagi berdasarkan tempatnya, berdasarkan event, atau sesuai kebutuhan Anda untuk mengorganisir itu. Nah, untuk membackup Anda bisa mengcopy file-file video Anda ke external hard drive ya.
Kalau Anda punya hard disk eksternal, Anda bisa membackup-nya. Nah, di sini kita akan lihat beberapa software yang sering digunakan untuk mengedit video. Yang pertama, Adobe Premiere. Ini dari namanya sudah ketahuan ya, ini dibuat oleh Adobe, namanya Adobe Premiere. Ini software yang digunakan untuk mengedit. Ini tampilan workspace-nya seperti ini. Di sebelah kiri ini ada efek control ya, dan ini pun bisa di-modify tampilan ini seperti apa. Ini adalah previewnya atau workspace untuk mengeditnya. Ini di sini ada tampilan efek-efek lagi ya untuk efek propertinya. Di sini ada project project color correction. Ada folder-folder dari projectnya, file-filenya bisa diakses di sini. Ini ada tools-nya, alat-alat untuk mengeditnya, dan ini namanya timeline di sebelah sini. Ya, timeline ini dibagi menjadi dua bagian, yang di atas itu video, yang di bawah audio. Nanti saya akan tunjukkan demo ya, saya akan demokan mengedit di Premiere Pro gitu. Anda bisa menginstal itu di laptop Anda. Yang kedua, ini yang lebih sering saya pakai sebenarnya, namanya Final Cut Pro. Ini software ini hanya berjalan di platform Mac saja, Windows belum ada. Kalau Premiere Pro tadi ada di Windows dan ada di platform Mac. Nah, kenapa saya lebih suka Final Cut ini, karena lebih simpel menurut saya. Pengoperasiannya tuh lebih simple, lebih ringan juga dipakai, karena software video editing itu berat teman-teman, perlu computing power yang cukup tinggi ya, computing resource yang cukup tinggi. Jadi kalau softwarenya itu berat ya, kita mengedit itu kan agak terhambat, terkendala gitu. Tidak seperti kalau softwarenya itu berjalan dengan mulus, gampang gitu. Nah, di Final Cut ini tampilannya juga lebih sederhana. Di sini ada preview ya, di sebelah kiri ini ada library-nya, klip-klipnya, library-nya ada di sini, video-videonya yang akan diedit. Di kiri bawah ini yang besar ini adalah timeline ya, timeline yang atas video, yang bawah audio sama. Tapi nah, timeline ini biasanya saya suka membuat ini lebar gini ya, karena ya kerjanya itu sebenarnya kan di sini, di timeline ini, terus nanti melihatnya di sebelah kanan atas gitu. Yang di sebelah kanan ini ada efek library untuk audio dan video, terus ada transisi-transisi juga ada di sini ya. Nanti kalau di sini efek propertinya ada dilihat di sebelah kanan atas ini. Ini Final Cut. Itu paling tidak dua software yang populer ya. Biasanya orang-orang lebih suka ke salah satunya ya. Kalau udah terbiasa dengan Premiere Pro, ya akan cocok pakai Premiere Pro. Mungkin untuk pekerjaan yang lebih serius, saya bisa bilang sebenarnya untuk pekerjaan yang lebih serius ya, Premiere Pro itu lebih handal menurut saya. Karena pemilihan efek-efeknya itu banyak banget, terus template motion grafis juga bisa banyak banget di situ. Cuman itu berat teman-teman, berat. Premiere Pro tuh cukup rakus memori, jadi bikin komputer terasa berat gitu ya. Nah, kalau untuk pekerjaan ngedit-ngedit ringan-ringan itu, maka saya pakai Final Cut, karena saya jarang punya project-project yang sangat serius gitu ya. Dulu pernah bikin project video promosi untuk salah satu kabupaten di Papua ya, saya pakai Premiere Pro dulu, udah lama sekali itu. Lebih gampang memang organisasi dan lain sebagainya. Tapi untuk project-project ringan, bikin video sendiri gitu, saya lebih pilih ini Final Cut.
General editing layout tadi udah sempat saya sebutkan sedikit ya. Hampir semua software editing itu strukturnya sama, mirip-mirip teman-teman. Kalau Anda menggunakan smartphone pun sebenarnya strukturnya itu mirip-mirip ya. Yang pertama Anda punya area yang namanya bin di sini. Bin ini seperti library gitu, library. Jadi tempat Anda mengakses file-filenya itu disebut bin, di mana video dan audio klip itu even images ya, gambar itu disimpan di situ untuk sebagai reference ya, sebagai reference yang bisa diambil. Then there is the timeline, ada timelinenya. Timeline adalah di mana Anda mengeset order yang ingin Anda edit. Nah, ini timeline di sebelah sini. Ya, jadi Anda susun bagian per bagian, dipotong, dipendekkan, dipanjangkan. Itu di sini di timeline ya, untuk audio dan juga video. Nah, kemudian ada cara mengedit audio dari video. Jadi ketika video yang Anda download itu ada audionya, itu bisa dipisah gitu ya teman-teman, memisah antara video dan audio sehingga bisa diedit secara terpisah. Kemudian yang di atas ini adalah preview. Preview ini biasanya kalau saya ngedit ya saya buat seperempat aja performance-nya supaya ringan gitu ya ngeditnya. Jadi di sini saya buat seperempat biasanya. Jadi biar nggak berat gitu pas ngedit. Terus ada istilah namanya trimming, teman-teman. Nah, ada tools namanya trim. Trim ini untuk memotong. Jadi sebenarnya kan ya mengedit film itu memotong klip gitu ya, memperpanjang, memperpendeknya, disusun ke kanan, ke kiri gitu aja sebenarnya. Jadi ditambah teks, ditambah transisi itu. Di timeline ini kita bisa memotong, trim video hanya yang ingin kita pakai bagian itu saja gitu. Misalnya ada yang salah gerakan atau salah nyuting gitu kan bisa dipotong ya. Nah, yang dilakukan itu dipilih videonya terus di trim tool. Nanti kita lihat aja di Premiere ya. Terus bisa menggunakan transisi. Transisi ini untuk menyatukan dua klip secara bersamaan supaya perpindahannya itu semakin halus gitu, teman-teman. Transisi ini saya tidak menyarankan untuk menggunakannya menggunakannya sesering mungkin gitu. Jangan teman-teman karena nanti malah membuat videonya itu jadi aneh ya kalau terlalu sering dibikin transisi. Transisi ini tidak hanya dibuat menggunakan efek saja, tetapi Anda bisa membuat transisi itu dari pas syuting kameranya. Gitu ya. Nanti saya tunjukkan beberapa channel video channel di YouTube channel yang saya sering lihat untuk belajar tentang video editing. Nah, untuk mengaplikasikan transisi nanti kita coba aja langsung lah ya di Premiere Pro, saya demokan aja. Kemudian menambah teks. Nah, ini juga penting menambahkan teks, misalnya dikasih judul, itu untuk memberikan konteks ya teman-teman, supaya penonton itu melihat itu, oh oke, ada keterangannya yang jelas gitu. Teks tidak perlu terlalu rumit, Anda bisa memberikan yang sederhana aja ya, ditambahkan sederhana. Kemudian sound dan musik. Sound dan musik ini bagian yang sangat penting teman-teman. Kalau Anda tahu istilah ASMR itu ya. ASMR itu kan suara yang kedengaran dari aktivitas-aktivitasnya gitu. Jadi direkam misalnya saya lagi di depan komputer nih, suara lagi ngetik keyboard di keyboard. Oh sorry, kepencet ya. Ngetik keyboard, menggerakkan mouse, sedetail itu gitu. Suara tangan saya misalnya di meja minum kopi gitu. ASMR itu bisa memberikan bisa memberikan efek yang secara emosional itu lebih menarik gitu ya. Coba nanti saya akan putarkan satu video ya buat contoh yang menggunakan ASMR gitu dan ada audionya, ada musiknya. Sebentar ya.
Saya lagi buka linknya nih teman-teman, coba. Semoga bisa. Oke, kita lihat salah satu contoh. Ya, ini mungkin satu slide lagi ya. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan yang tentang ini, teman-teman mencari musik ya di youtube.com audio library/musik. Tadi ada salah satu dari Anda yang WA saya kalau videonya terkena copyright. Nah, jadi itu makanya kan waktu itu sudah saya kasih warning. Jangan pakai musik sembarangan, teman-teman. Karena YouTube itu punya sensornya gitu ya, punya filternya untuk mengetahui Anda itu pakai musik yang berbayar atau kena copyright tidak gitu. Kalau Anda download dari library-nya YouTube, ini bebas. Jadi bisa dipakai sebebas Anda dan tidak akan kena copyright. Aman ya. Kemudian nanti kita akan exporting. Ini saya jelaskan juga nanti ya di Adobe Premiere. Nah, terus nanti terakhir tugas. Ini salah satu nanti Anda bisa lihat linknya akan saya bagi nanti dari Momen ya videonya. Channel YouTube-nya Momen, video editing workflow untuk beginner. Nanti bisa melihat lagi di sini. Selain saya demokan nanti. Oke, kita lihat dulu. Ada yang tanya apa nih? Karena Premiere Pro berbayar, saya cukup was-was karena pernah download crack ekosistemnya Adobe yang ternyata berisi virus. Oh, ya, DaVinci Resolve bisa menjadi alternatif ya, yang baik. Bisa, David. Jadi, kalau Anda, ya, kalau Anda bisa dapat Premiere Pro yang aman, silahkan. Kalau tidak bisa ya pakai DaVinci Resolve, nggak apa-apa. Boleh juga. Atau ada kayak Filmora atau Wondershare gitu juga ada sih. Ya. Oke, itu ya David Mayo. Oke. Ya, coba sekarang saya putarkan satu contoh video. Saya tuh bikin video tapi saya buat ini enggak publik gitu. Ya. Coba ini video yang pernah saya buat beberapa tahun yang lalu ya di ini pantai, salah satu pantai di Jogja. Coba saya putarkan dulu ya. Ini bikinnya cuma pakai HP dan juga waktu itu nggak ada rencana membuat video, cuman iseng gitu ya waktu jalan-jalan terus bikin video. Ini Watu Lawang Beach. Jadi waktu itu kami camping di pantai di salah satu pantai di Gunung Kidul. So where should we set up our? Nggak pakai musik jelas ini videonya teman-teman, cuman kita pakai audio dari alam aja. Proses setup. Ya. Masak burger. Tanya ini.
Nah ini yang scene terakhir ini HP saya kan kena ini teman-teman. Saya ingat kena ombak itu. Jadi HP-nya itu buat nyuting saya taruh di pasir pakai tripod kecil. Ombaknya ternyata sampai ke sapu gitu ya. Untungnya selamat, HP-nya saya matiin. Ini mungkin kalau Anda yang belum tahu teman-teman, kalau HP-nya kena air, kecebur air atau kayak saya itu kan di laut ya, kesapu ombak itu HP dimatiin, langsung dimatikan, terus cari kantong plastik yang ada zipnya gitu ya, zip. Terus dikasih beras di dalamnya. Nah, HP-mu kamu masukin di kantong beras itu, ditutup rapat, diemin 1 hari 1 malam. Udah besoknya saya ambil normal lagi, HP saya nggak jadi rusak ya. Jadi itu tadi contoh videonya yang saya buat. Itu hanya video singkat ya. Apa lagi ya? Kita coba lihat satu lagi yang video tentang ada musiknya tadi ya. Yang ada musiknya. Bentar, saya cari dulu. Ini video cover ya, video cover ini adik saya yang bikin. Adik saya kuliah di DKV di FTI, dia jurusannya film video, jadi bisa jadi contoh ini untuk video yang pakai lagu terus pakai suara-suara gitu teman-teman, ASMR gitu ya. Oke, kita tonton satu video ya. Hasrat terbungkam sunyi, entah aku pengecut, entah kau tidak peka. Ku mendambakanmu, mendambakanku. Bila kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung, pasti kau temukan aku di garis terdepan, bertepuk dengan sebelah tangan. Kau membuatku yakin malaikat tak selalu bersayap, tetap menjelma
cahaya di angkasa yang sulit tertampil dan sukar tergapai. Ku mendambakanmu, mendambakanku. Bila kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung, akulah orang yang selalu ada untukmu. Meski hanya sebatas teman, yakin kau temukan aku di garis terdepan. Bertepuk dengan sebelah tangan. Nah, itu tadi video apa tadi? Cover ya, video cover dari lagunya Firsa Besari ya kalau nggak salah. Ya, Firsa Besari garis terdepan. Tadi ada drone shot, ada suara-suara typing di HP-nya, suara-suara apalagi tadi? Ayam ya. Terus detail-detailnya tadi waktu minum kopi. Nah, itu tadi saya tunjukkan video tadi untuk contoh tipe-tipe shot yang berbeda-beda, terus penggunaan audio di apa ya, di sebuah scene itu sangat-sangat mempengaruhi teman-teman, sangat-sangat mempengaruhi untuk orang itu benar-benar ngelihat dan ngerasain oh ini message-nya tuh seperti ini gitu. Jadi itu contohnya videonya ya. Nah, sekarang kita akan demo ya, mengedit video. Nah, ini untuk demo ini saya akan download beberapa stok video teman-teman. Jadi ini teman-teman kalau mau mendownload video stok yang gratis gitu ya, bisa ke website ini pexels.com. Nah, terus Anda bisa cari video apa terserah ya. Misalnya nih saya pengen video yang beach Nah, coba kita akan mengedit video tentang pantai ya teman-teman ya. Coba saya download beberapa klip gitu kan. Nah, ini yang ini. Nah, ini free download nih teman-teman, bisa di download dengan gratis. Vimeo-nya nggak mau, kayaknya di blok ya. Oh, proxy-nya coba yang full HD. Download select text size. Oh, internetnya ini di blok teman-teman ternyata. Dari websitenya Pexels. Coba kita cari yang lain ya, yang bukan dari Pexel ya. VDZ. Coba kita yang ini. Biasanya saya di Pexels tadi, tapi ini ternyata di blok ya, nggak bisa. Ini ada yang gratis juga kok. Coba Beach VDZ ya, ini alamatnya ya, teman-teman.
Nah, ini saya cari beach yang free. Ini ada Tropical Beach. Free download. Kita lihat dulu previewnya. Nah, itu dia. Oke. Bagus ya. Kita download dulu. Ya, karena ini gratisan maka ada iklan ya. Ada ads, nggak apa-apa. Nah, ini downloadnya sudah jalan. Berapa mega? 140 mega ya, lumayan gede. Oke, ini satu. Coba kita download 3 ya, 3 video untuk contoh. Yang berjalan ini orang jalan di pantai ini. Woman walk on the beach. Ini juga gratis nih kayaknya. Ya, kita download juga yang ini. Udah jalan belum ya? Oh, baru 0. Ya, oke. Kita cari satu lagi ya. Satu lagi video. Untuk demo Premiere Pro. Sebagai contoh ya. Yang close up kalau bisa ya. Supaya ada variasi, kan tadi udah yang wide shot. Yang mana ini close up kayaknya. Shell stock video. Oke. Bisa ya. Wah, yang video kedua tadi cukup besar nih, filenya 480 megabyte. Ya, oke, kita sambil menunggu. Ini saya stop share dulu. Nah, sekarang saya akan share yang Adobe Premiere, teman-teman. Nah, Adobe Premiere-nya ya. Ini tampilan di tempat saya, Adobe Premiere. Mana tadi Adobe Premiere? Ini saya buat anu aja ya. Version of screen. Biar kelihatan di layar ya. Ini Adobe Premiere. Nah, bisa dilihat di layar ya, teman-teman. Oke, ini tampilan awal. Welcome back to Premiere Pro. Di sini kita akan membuat satu project ya. Saya buat new project. Sini kemudian ini kasih nama beach video. Terus ininya nggak usah diganti-ganti ya, yang lain. Capture-nya biarin. Scratch this sama nggak perlu diganti-ganti yang lain, dan ini mau disimpan di mana lokasinya, di documents. Terus oke. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan dari Adobe Premiere Pro-nya, teman-teman. Nah, sudah tampil ya di sini ya, teman-teman. Nah, Anda bisa lihat di situ. Kemudian ini tampilan desktop saya,
seperti Windows Explorer-nya gitu ya. Nah, saya akan drag 3 video tadi di sini. Nah, ini sudah saya taruh di sini, kemudian saya bikin folder baru. Beats, saya kasih nama Beats Video. Terus ini saya masukkan ke sini. Oke. Oh, saya juga perlu ini, teman-teman, musik ya. Kita perlu musik, berarti kita cari dulu nih. Kita cari dulu musiknya di YouTube Studio ya. Di YouTube Studio, Audio Library. Nah, kalau beach gitu, kalau di apa namanya pantai kan kita pengen yang suasananya mungkin santai ya, happy gitu. Ini ada. Nah, jadi di sini ada mood, di atas ini ada moodnya. Ini happy, dark, angry gitu. Nah, saya pilih nih yang happy. Coba yang Better Days ini. Saya coba play dulu. Living life every day, late at night, not okay. Nggak cocok, kurang cocok ya. Ternyata kurang santai gitu ya. Kalau yang happy lagi, Your Love. Nah, ini lebih santai nih. Tadi suara. Oke, boleh ini. Suara gitar-gitar ya. Kita download dulu. Oke, sudah terdownload. Terus, nah ini di dalam tadi saya buat folder. Yang ini klip. Terus saya buat satu folder lagi namanya audio. Untuk menyimpan file audionya tadi yang di-download ya. Saya drag ke sini. Oke. Nah, sekarang kembali ke Adobe Premiere. Di sini. Nah, ini langkah pertama adalah kita akan mengimpor videonya, teman-teman. Nah, mengimpor videonya. Jadi dari ini tadi, kita langsung drag aja. Ini 2 folder ini ya. Saya drag ke sini. Nah, dia langsung importing file di situ. Nah, dan juga akan terpisah menjadi 2 folder seperti ini, teman-teman. Ini ada yang klip, ada yang audio tadi ya. Nah, ini audio. Oke, kita masukin dulu yang klip yang ini. Oh, ini panjang ternyata 13 menit klipnya ya. Nah, jadi ini saya langsung sebentar. Sorry, ini sekuennya belum ada di sini teman-teman. Jadi ini di timeline ini kan masih kosong ya. Nah, kita perlu membuat namanya sequence. Sequence di Adobe Premiere itu istilahnya sequence. Nah, Anda bisa klik di atas ya, di new file, new sequence. Seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, saya akan membuat project ini yang AVC HD ya. AVC HD 1080p 30 ini. Jadi kan ada banyak banget ya. Ini saya pilih yang AVC HD. Terus yang 1080p yang 30 ini aja, 30 frame per second. 1080p 30 yang ini ya. Oke, terus ini sequence-nya boleh dikasih nama. Ini nggak usah saya ganti sih. Ini sequence 1. Terus langsung saya klik OK. Seperti itu. Nah, ini muncul di library sini ya. Nah, ini tadi sudah muncul di sini teman-teman ada V1, V2, V3. Ini adalah timeline untuk videonya. Klipnya ya. Klipnya di sini, yang audio nanti di bawah sini. Terus kemudian di timeline ini belum muncul apa-apa, masih hitam karena saya belum menempatkan videonya di sini. Nah, ini tadi yang saya bilang 1/4, setengah sama full itu, ini previewnya, ini 1/4 ini artinya kualitasnya itu hanya 1/4
teman-teman, dari fullnya, maka akan membuat komputer saya jauh lebih ringan kerjanya ya. Nah, oke, saya akan drag dulu satu video yang ini ya, nah, ini muncul seperti ini nih, clip mismatch warning. Ini adalah klip ini tidak cocok dengan sequence yang saya buat. Nah, ada pilihan untuk mengubah sequence, untuk menyesuaikan clip setting, nah, change sequence setting atau keep existing setting. Coba ini saya keep existing dulu ya. Nah, coba ini saya delete dulu. Saya lihat dulu ini klipnya. Nah, klip ini, nah ini kan bisa diputar sendiri nih. Nah, seperti itu kan. Ini bin-nya tadi. Ini bisa kita klik kanan, kemudian kita lihat ini propertinya. Nah, di sini. Nah, kita bisa tahu ini frame rate-nya 24, teman-teman. Di sini ya, frame rate itu seberapa banyak gambar per detik. Jadi ini ada 24 frame. Tadi kan saya buat sequence-nya 30 frame ya. 30 frame per detik. Maka tadi ada muncul tulisan sequence dan klip nggak cocok. Karena settingan saya 30, tapi klip yang dipakai di sini 24 gitu ya. Oke, coba saya lihat klip yang lain. Di sini propertinya. Ini 25 frame rate-nya yang jalan ya. Kalau yang ini propertinya ini 24 juga. Oke, berarti yang saya lakukan adalah saya ganti sequence-nya. Sequence-nya saya ganti modify property sequence setting. Nah, sequence setting-nya ini video frame rate-nya, time base-nya saya ganti menjadi 24 ya. Ini 24 frame per second. Tadi kan 30 ya, 29,97. Maka saya ganti jadi 23,9 sekian itu. Oke. Nah, sekarang saya tarik ini ke sini. Keep existing. Nah, ini apa namanya? Ini untuk zooming ininya teman-teman yang di bawah sini ya. Zooming dari timelinenya. Jadi ini kalau saya tarik ke sana ini lebih besar ya. Jadi ini kan 0, ini 4 menit, 9 menit, ini 13 menit di sini. Jadi ini saya paling ngedit cuman 1-2 menit kan. Jadi yang di bawah ini untuk zoomingnya. Jadi ketika ini saya buat lebih ke kiri, dia akan zoom. Sini dia lebih kecil, zoom out ya. Ini zoom in, ini zoom out. Ini saya buat seperti ini dulu. Oke. Nah, terus ini saya preview di sana. Saya play pakai tombol spasi, dia jalan di sana ya. Nah, itu lemot-lemot ya. Masih putus-putus dia. Nah, seperti itu. Nah, mungkin dia akan loading-loading, nggak masalah. Oke, untuk opening mungkin saya potong dulu klipnya menjadi 2 menit ya. Jadi saya cuma butuh ini untuk memberikan konteks ini lagi di pantai gitu. Oke, jadi mungkin saya nanti akan pakai cuman sekitar 10 detik aja sih klipnya. Tapi ini saya potong dulu ke 1 menit. Nah, gimana cara motongnya? Pertanyaannya ada seperti itu kan mungkin. Nah, ini di pojok kiri ini teman-teman, ada tools yang bisa kita pakai ya. Ripple Edit, text, hand tool, pen tool, slip tool ya. Razor saya nggak akan jelaskan satu-satu, saya akan jelaskan aja yang akan kita pakai di video ini. Nah, Anda lihat di sini klip ini tidak ada suaranya ya, teman-teman, tidak ada suaranya. Maka nanti bisa kita tambah musik aja. Nah, ini nggak bisa saya pisahkan antara audio dan videonya karena tidak ada musiknya. Ada video yang ada audionya itu bisa dipisah ya. Nah, oke. Jadi ini saya akan pakai razor tool yang ini
ya, atau ditekan tombol C. Ini kalau saya arahkan ke sini kan ada tulisan C itu ya. Saya tekan tombol C di keyboard, nah terus akan berubah seperti ini. Nah, udah saya tinggal tempatkan di mana? Di sini. Oke. Terus tekan tombol V, akan jadi arrow tool seperti ini ya. Saya klik yang ini, yang panjang, terus saya delete. Nah, sehingga saya bisa memperbesar lagi seperti ini zoomnya supaya lebih detail itu dalam 1 menit ya. Ini kan durasi, oh sorry, 1 detik ya ternyata ya. Gimana sih ini? Sorry teman-teman. Nah, 1 menitnya tuh mungkin 10 detik di sini ya berarti ya. Nah, di sini salah lihat tadi. Pakai tombol C untuk razor tool, diarahkan di sini, potong, diklik untuk memotong, terus tekan tombol V untuk mengganti lagi menjadi panah, anak panah seperti ini, terus diklik, terus di delete. Ya, saya hapus. Jadi ini pembukaan dulu dengan menampilkan situasi di pantai. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian yang kedua, kita akan tambahkan, nah ini zoomnya saya kecilin lagi, seperti ini. Ini 9 detik ya. Kemudian saya akan tampilkan yang orang jalan ini. Orang jalan di pantai ya. Nah, ini saya bisa taruh di sini atau di atas, nggak masalah ya. Ini saya taruh di sebelahnya aja. Nah, ini orang jalan di pantai. Nah, ini teman-teman, kalau berat tuh gini nih. Jadi dia putus-putus ya. Komputer saya juga tidak cukup cepat untuk mengedit ini. Jadi previewnya putus-putus nih. Padahal udah saya bikin 1/4 ya. Karena memang berat ini videonya. Nah, seperti ini. Mungkin berapa, nggak usah lama-lama ya. Nah, cukup di sini. Saya C lagi. Saya potong. Terus saya tekan V lagi, di delete ya. Terus tambah video yang ini detailnya. Nah, ini teman-teman tadi kalian lihat saat saya drag video ini, klip ini ke timeline, ini ada 2 garis di sini ya. Yang garis di bawah ini adalah audionya teman-teman. Berarti video ini memiliki audio bawaannya, memiliki suara ya. Nah, oke, karena ini ada suara pantainya, maka suara ini akan saya pakai sebagai backsound-nya dari klip yang paling depan. Jadi ini yang langkah pertama, saya klik kanan dulu, kemudian saya unlink ya, ini unlink ini untuk memisahkan antara video dan audio supaya bisa diedit sendiri-sendiri, terpisah gitu. Saya klik unlink, nah sekarang udah kepisah nih video dan audionya. Audionya sekarang saya tarik ke depan sini supaya dari depan sini ada suara pantai. Ini sampai di sini. Oke, jadi ini seperti ini ya. Nah, ini tadi teman-teman selain menggunakan razor tool, Anda juga bisa tempatkan kursor mouse Anda di pojok sini, terus nanti keluar merah-merah seperti ini ya, berubah dia bentuknya kursornya. Anda bisa klik, lalu kalau Anda mau memperpendek, di drag seperti ini teman-teman, di drag panjang lebar gitu ya. Nah, ini saya mau pendekin lagi maksud saya, jadi ini saya bikin aja sekitar 6 detik ya. Ini 6 ya, pas 6.00. Nah, seperti ini. Terus yang jalan kaki juga saya pendekin.
jadi berapa nih? 5 detik aja ya. 5 detik. Oke. Terus yang ini beat shell sebagai video klip penutup saya potong ya, saya potong dulu pakai C, potong gini, V, di delete ya. Ini durasinya berapa nih? 6 detik aja ya. Jadi ini saya buat 6 detik aja. Oke. Ya. Zoomnya saya iniin lagi. Berarti ini audionya kan saya pendekin juga nih dari segini ya. Nah, jadi kita punya total durasi sekitar 18 detik. Nah, kan cocok ya. Videonya semua di pantai, ada suara ombaknya. Nah, sekarang oke. Suaranya udah ada nih, Pak. Sekarang ini saya mau pelanin ini suaranya gimana, Pak, caranya? Bisa nanti. Jadi kita akan tambahkan audio, musik tadi ya. Di sini bin audio. Terus ini musiknya, audionya. Nah, ini kalau saya tarik ke sini, teman-teman. Sebentar. Ini kalau saya tarik ke sini, ini kan panjang banget ya, karena ini kan berapa menit tuh tadi lagunya. Jadi ini panjang banget kan. Nah, jadi kalau ada cara lain nggak Pak, supaya saya cuman pengen 20 detik gitu yang masuk di timeline? Bisa. Caranya seperti ini teman-teman. Jadi Anda double klik audionya ini, terus Anda mau pakai, ini di play ya, di play dulu untuk preview. Nah, Anda pakai ini marker namanya, mark in sama mark out. Jadi ini saya mark out di kira-kira durasi 20 detik ya. Sini yang di 00 tadi saya kasih mark in dulu, diklik ini. Nah, seperti ini. Kemudian saya jalankan ke 20, terus saya kasih mark out seperti ini. Tek. Nah, maka yang sisi kanan ini akan jadi abu-abu. Karena saya hanya memilih yang sisi kiri ini aja yang sudah saya mark in, mark out ya. Jadi kalau saya tarik ke sini, audionya ini, dia akan, akan jadi, mana tadi ya? Sorry teman-teman. Nah ini nah diklik kanan insert, dia akan masuk ke sini yang sudah di mark in mark out tadi ya. Nah, jadi ini saya pindah di sini. Sorry, tadi ada kesalahan. Ini saya taruh sini dulu. Terus kemudian ini saya klik kanan, insert. Nah, terus ini saya geser, drag ke layer yang sebelum, yang di bawahnya ya, A2. Ini artinya audio 2. Terus ini yang lain nih saya seleksi semua, saya tarik ke depan. Nah, terus ini saya pendekin sampai ke sini ya. Oke. Sekarang kita lihat previewnya ya. Previewnya teman-teman. Nah, oke. Ini masih belum jadi teman-teman karena belum smooth ya klipnya. Jadi yang kita perlu tambahin, yang pertama kita perlu tambahin transisi misalnya. Oke Pak, antara klip 1 dan klip 2 saya tambah transisi. Klip 2, klip 3 juga saya tambah transisi biar lebih bagus ya. Oke. Nah, jangan lupa teman-teman saat mengedit jangan lupa menyimpan. Jadi ini saya klik file terus save. Save dulu, save project. Oke, udah tersimpan.
supaya kalau ada apa-apa, misalnya listrik mati atau apa, itu file pekerjaan Anda itu aman gitu ya. Oke, nah ini kan audionya tadi ketika sampai di terakhir ini kan langsung putus hilang gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita perlu beri namanya fade out. Jadi audio itu akan turun volumenya semakin kecil sampai hilang. Begitu juga untuk klip yang terakhir ini, kita buat fade out supaya jadi gelap gitu ya. Nah, itu namanya fade out. Untuk kalau yang dari awal tadi, nah ini juga kita bisa bikin fade in, yang videonya ini bisa bikin fade in, yang di belakang kita bikin fade out. Kalau audionya nggak usah dibikin fade in karena awalnya tadi nggak langsung keras gitu ya. Ini saya coba. Nah, oke. Nah, sekarang di sini kita akan lihat mixernya, audionya teman-teman. Nah, di sini nih, klip mixer ini teman-teman ya. Nah, ini dicoba Anda lihat di sebelah kiri atas, ini ada mixer 1 dan 2. Nah, ini adalah mixer untuk channel 1 dan layer, bukan channel, tapi layer ya, layer 1 dan 2, A1 dan A2. Nah, ini ada tulisannya kan A1, A2. Ini namanya juga bisa diganti. Ini pitch sound, yang ini musik ya, yang channel 2 ya. Nah, ini mau saya pelanin yang suara beats-nya Pak. Nah, jadi Anda tombol volumenya ini di sini bisa diturunkan. Turunin jadi -4 misalnya. Oke, coba kita tes. Oke, lebih baik ya. Suara beats-nya tidak terlalu keras. Nah, supaya tidak terlalu keras suaranya. Di sini ya, teman-teman mengubah mixernya. Oke, nah ini coba ini saya tarik aja biar kelihatannya. Oke, nah tadi kita sudah ubah audionya. Sekarang kita akan tambahkan apa teman-teman? Transisi ya, transisi. Ya, di mana transisinya? Nah, kita mau cari. Ada di efek ini. Efek. Anda klik yang effects di atas ya. Kemudian ada video transitions di sini. Nah, saya mau pakai yang sederhana aja, dissolve ya. Nah, di dissolve ini ada macam-macam teman-teman, additive dissolve, cross dissolve, deep to black, deep to white. Nah, untuk memberikan transisi antara dua klip, saya biasanya pakai cross dissolve ini. Cross itu artinya persilangan, jadi fading gitu ya, yang sangat halus transisinya. Ini saya tarik, saya klik, terus saya tarik, saya tempatkan di antara dua ini ya. Nah, cross dissolve. Ini previewnya nggak kelihatan ya. Nanti akan kelihatan sudah di render teman-teman. Terus lagi cross dissolve-nya saya taruh di antara dua klip ini. Nah, coba. Kalau ini harusnya dia tuh mau antara dua klip gitu teman-teman. Coba ini klipnya saya pindah di atas, apakah ada bedanya? Ini. Harusnya satu aja ya, harusnya dia satu terus jadi kebagi dua gitu, tapi nggak tahu ini kenapa nggak mau ya, mungkin dari klipnya. Review. Nah, dia tadi kayak jadi gelap ya. Tapi jelek ya kalau jadi gelap seperti itu ya.
Nah, untuk menghapus tinggal diklik tulisan cross dissolve terus dihapus seperti itu. Nah, ini ada saya kurang tahu kenapa dia nggak mau di antara dua klip itu ya. Coba ini. Cross dissolve-nya saya hapus lagi. Yang depan ini nggak mau dia. Oke, ya jadi sebagai contoh aja. Ini cross dissolve-nya saya taruh sini aja ya. Dan ini bisa dipendekin juga teman-teman. Perpindahannya ini diarahkan ke sini, terus ditarik gini ya. Perpindahannya dia jadi lebih pendek. Terus yang beach and shell saya juga mau kasih satu cross dissolve, terus saya pendekin juga sedikit. Oke. Terus kemudian kita tadi ngomong untuk fade in fade out ya teman-teman. Nah, kita pakai aja efek ini deep to black. Deep to black itu artinya dia akan menyusut menjadi gelap gitu ya. Nah, ini saya taruh di depan deep to black di sini. Nah, ini saya pendekin ya. Deep to black-nya saya taruh di depan, maka dia akan jadi, nah ini awalnya kan jadi gelap toh. Terus, nah, seperti itu teman-teman. Kalau Anda lihat jadi terang. Ini saya buat agak panjang supaya lebih smooth ya. Nah, seperti itu. Ada gelap ke terangnya. Nah, ini kalau Anda klik di deep to black effect ini, bisa diganti lagi di efek kontrol ini. Nah, ini. Efek kontrolnya deep to black. Nah, ini. Ya. Nah, ini juga bisa memperpanjang atau memperpendek dari sini nih. Oke. Ya, sekarang yang endingnya teman-teman. Yang endingnya ini, yang klip shell ini juga terakhirnya saya mau kasih transisi supaya menjadi gelap ya. Sama, saya kasih deep to black, tapi taruh di belakang. Kayak gini. Ya. Kenapa nggak mau dia? Apakah ini harus dihapus dulu ya cross dissolve-nya? Coba. Saya nggak tahu nih kenapa yang beach shell tidak bisa ditambahkan efek deep to black nih teman-teman. Coba di efek control. Apa pakai cross dissolve bisa? Oke, karena tadi deep to black nggak mau, saya akalin pakai cross dissolve ya. Sama aja hasilnya seperti ini. Ya coba ini biar audionya nggak bikin bunyi terus, ini saya matikan. Saya mute dulu ya. Nah, tombol M ini untuk mute supaya nggak bunyi kalau kita seperti ini ya. Kita tarik ininya nggak bunyi audionya. Jadi saya mute di sini, tekan tombol M ya. Kalau S ini solo track artinya dia bunyi sendiri, solo dia. Yang lain nggak akan bunyi gitu. Oke. Seperti ini. Nah, jadi gelap kan? Yang depan tadi ya seperti itu. Terus ada transisi di situ. Kelewat ya. Nah, itu transisinya tadi kelihatan sedikit. Nah, perpotongan ini teman-teman itu terus di sini langsung ganti ya. Seperti itu. Terus fade out. Nah, fade out-nya ya seperti itu ya. Nah, oke. Kurang satu ya teman-teman, audionya. Audionya juga mau saya kasih fade out ya. Oke.
Oke, saya ke audio transition di sini. Crossfade, nggak ada ya, sorry, audio effect. Ada nggak? Kalau nggak ada, kita harus bikin manual, teman-teman. Fade out ternyata nggak ada, maka kita akan bikin manual untuk audio transitionnya. Exponential fade, coba ini. Oh, oke. Namanya bukan fade out, tapi exponential fade, teman-teman, di sini ya. Jadi ini exponential fade ini efeknya namanya bukan fade out. Tadi saya cari fade out, nggak ada. Ternyata di sini namanya exponential fade di Premiere. Jadi ada tinggal klik, drag aja ke sini. Ya, taruh sini ya. Terus dibuat mungkin agak panjang turunnya gitu ya, audionya supaya turunnya nggak mendadak. Nah, oke. Terus yang audio apa? Suara ombak juga mau saya kasih fade ya di sini. Bisa nggak? Ternyata ini nggak bisa. Yang warnanya biru ini kenapa nggak mau dijadiin ini ya? Kalau nggak mau, maka saya akan membuat manual. Gimana cara bikin manual? Kalau efeknya nggak bisa berjalan, Pak, mungkin Anda tanya seperti itu. Oke, kita bikin manual. Ini Anda klik dulu, klip audionya ya, yang suara ombak tadi. Terus ke effects. Sorry. Ini workspace kok. Ya. Ke effect ini ya, di sini effect control. Nah, di sini teman-teman. Ini akan saya beri namanya keyframe. Keyframe itu adalah sebuah kunci yang dimana Anda tempatkan kunci tersebut untuk mengubah propertinya. Jadi ini saya posisikan audionya di detik ini ya, di posisi sini, terus saya tambahkan keyframe di bagian level. Ini levelnya, level ini adalah volumenya teman-teman. Saya klik di sini, terus ini saya drag timeline-nya ke habis ya, paling habis di sini atau 1 detik sebelumnya ya. Nah, di sini. Terus saya tambahkan keyframe satu lagi. Klik gitu. Nah, sehingga antara dua keyframe ini, keyframe yang ini dan ini mau saya turunkan volumenya gitu, turunkan secara perlahan. Jadi maka yang di sini ini minus 5,7 desibel. Yang di keyframe sini saya turunkan sampai dia habis suaranya. Ini yaitu di minus 287,5. Oke. Jadi dia akan turun ya. Nah, akan fade out. Nah, coba kita tes ya. Kita tes suaranya. Ini saya mute dulu yang suara musik supaya kedengeran. Suara ombaknya ini. Udah saya kasih efek. Nah, seperti itu. Jadi ya, efeknya ini dibuat manual menggunakan keyframe namanya. Nah, oke, itu contohnya. Sekarang kita coba preview dari awal. Ya, preview dari awal. Oh, sorry, harus diklik di sini dulu. Kok nggak nampak ya? Di sininya. Videonya kok kenapa hitam ya? Coba. Coba saya lihat dulu. Harusnya nggak apa-apa tuh ini.
Oke, saya nggak tahu kenapa ininya previewnya blank gini ya. Salah. Oke, coba sekarang untuk mengujinya kita ekspor dulu ya teman-teman. Nah, kalau Anda sudah yakin videonya ini jadi diedit, langkah terakhir adalah exporting. Ya, exporting untuk di Adobe Premiere ini di file, Anda klik file, kemudian Anda klik export, kemudian media. Nanti akan, mana tadi? Apakah error komputer saya? Oh, sorry, ternyata lagi loading ya. Nah, nanti muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini ternyata di sini muncul kok videonya. Ya, ini previewnya ya, baru rendering dia. Nah ini oke. Nah, ini export setting. Tadi kalau diklik file, export media, muncul seperti ini. Terus, nah, di sebelah kiri ini teman-teman ada beberapa yang penting yang Anda harus perhatikan. Yang pertama adalah ini, export setting. Kita pilih codec. Codec ini adalah sebuah metode untuk mengekspor sebuah video. Di sini kita pakai yang H264. Ini kompresi ini kecil, filenya kecil tapi gambarnya hasilnya bagus. Jadi ini saya pilih yang H264 di sini. Oke, presetnya biarin ya, tidak usah diganti, match source saja seperti ini. Atau kalau Anda ingin preset ini untuk misalnya Anda ingin mengekspornya untuk ke YouTube gitu. Di sini ada teman-teman pilihannya. YouTube 720 HD atau YouTube 1080 Full HD. Oke, saya misalnya pilih YouTube 1080 Full HD ya di sini ya. Nah, ini YouTube 1080p Full HD. Ini kodeknya tetap sama H264. Maka nanti akan settingnya akan menyesuaikan audionya juga, videonya, efeknya semua. Oke, terus ini use preview, saya klik di sini use maximum render quality. Terus namanya, nah ini output name, ini teman-teman bisa diganti namanya, diklik di situ, terus akan diproses. Nah, saya simpan di desktop, namanya beach video .mp4 nanti jadinya ya. Saya klik save. Oke, sekarang saya klik export. Nah, sudah semua. Klik export. Nah, tergantung berapa lama, itu tergantung panjangnya video dan juga laptop Anda atau PC Anda cepat atau tidak gitu. Ini untuk video durasi berapa detik tadi ya? 20 detik tadi teman-teman. Ini membutuhkan waktu sekitar 30 detik untuk mengekspor. Ya, kita tunggu aja, nggak apa-apa. Nah, kalau Anda videonya 10 menit, ya bisa aja renderingnya 20 menit sendiri teman-teman. Bisa 2 kalinya. Atau kalau komputer Anda cepat banget, ya bisa lebih cepat gitu ya. Kita tunggu sampai ini selesai. Semakin banyak efek, itu tentunya akan semakin memperberat ya kerja dari komputernya juga saat rendering. Nah, oke, sudah selesai. Kita cek di desktop saya. Ini desktop. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Kita coba mainkan ya. Wow, gede banget ini. Ini saya resize. Oke, ini video yang tadi saya edit. Saya coba putar. 17 detik ternyata durasinya ya. Bingung sekali sebenarnya ya.
Itu tadi ada fade in, fade out ya. Fade in di sini. Ya, ini dari gelap jadi ada ininya. Terus ada transisi juga ini crossfade. Nah, ini namanya crossfade ya. Terus terakhirnya ada fade out. Fade outnya nggak cuman video tapi juga audionya tadi. Nah, oke. Itu tutorial singkat ya, demo untuk melakukan editing di Adobe Premiere Pro. Tentu ini cuman project kecil teman-teman, tapi tadi yang saya sempat sebutkan tadi untuk membuat fade in fade out, untuk memisahkan audio dengan video, untuk menyimpan file, untuk mengekspor. Tadi harapan saya bisa jadi tutorial yang berguna buat teman-teman ketika nanti mengerjakan project yang lebih besar. Ini kan baru project sederhana banget ya. Nah, tapi basic-basicnya tadi sudah saya sampaikan semua. Dari cropping, membuat efek secara manual bahkan tadi ya. Yang di sini tadi, yang suara ini tadi secara manual itu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Mau tanya lewat chat boleh? Langsung juga boleh. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baiklah kalau tidak ada saya akan jelaskan tugas untuk video editing ya. Sorry ini masih pada di sini kan? Masih ada di kelas semua kan? Nih soalnya kameranya mati semua ini. Masih, Pak. On cam lagi ya, on cam lagi. Nah, oke, ini saya jelaskan tugasnya teman-teman. Keynote. Oh iya, sorry. Tadi saya kan mau tampilkan beberapa ini ya, beberapa channel ya. Yang pertama teman-teman channelnya namanya Momen. Momen itu dia pembuat aksesoris untuk fotografi sama videografi. Anda ketik aja di YouTube, Anda klik Momen. Nah, terus yang mana? Momennya tuh yang ini nih. Yang logonya itu Momen, tulisannya Momen. Yang ini ya. Nah, ini yang Momen ini, terus ini videonya bagus-bagus teman-teman ada nge-review, terus ada tutorial ya. Ini yang pertama. Di sini Anda kalau mau belajar yang video editing yang workflow, Anda cari di sini video editing workflow. Ini si Caleb yang kasih contohnya ini. Videonya yang ini ya. Jadi channelnya di Momen itu tadi. (7-Eleven) coffee, only the best when you're about to start an edit. Hey guys, so today we wanted to dive into a little bit of post-processing and show you our editing workflow, specifically with mobile footage, and how we take that from the phone to the computer and set up and edit. This video isn't only about mobile video, so if you do have a traditional DSLR or camcorder. Nah, jadi si Caleb ini nanti jelasin gimana kalau ngedit pakai dari smartphone ya, videonya. Ngerekamnya pakai smartphone terus ditransfer ke sini gimana gitu. Ini dijelasin semua nih. Dia juga demoin di Adobe Premiere. Nah, ini detail juga. Si Caleb nanti ini saya kirim dulu ya ke WhatsApp ya, teman-teman. WhatsApp-nya MK Film Video ini. Ini yang video editing workflow. Terus yang kedua teman-teman, filmer yang saya ikutin itu namanya
Aduh, kok malah lupa sih. Tadi sudah ingat kok. Jesse Driftwood. Nah, ini dia. Ini teman-teman, dia nih filmer. Jesse Driftwood ini transition. Dia yang salah satu tutorial yang saya suka banget itu yang dia bikin in camera transition masterclass ini. Jadi membuat transisi tapi menggunakan kamera, bukan pakai efek-efek di Adobe Premiere gitu, teman-teman. Nah, ini in camera transition masterclass ini. Coba ini saya kayak gitu ya. Jadinya nih saya copyin linknya dulu. In camera transition itu keren banget menurut saya. Transisinya itu organik gitu loh, natural. Nah, ini coba kita lihat ya videonya ya. This is the video you've been asking me to make, but I don't like being told what to do. Ow, sliver! My wife is calling. Hi. What time is it? 5:25. Bleeding. Just gotta film me talking to the camera. I mean, I'm doing it right now. As soon as I finish this. Love you. Bye. But I don't like being told what to do, so I haven't done it. But it seems like I probably should. Nah, ini preview aja tadi di depan tadi kamera transisinya tadi gerakan-gerakannya. Nah, dia jelasin nanti teman-teman di sini pakai SLR ya. Kalau pakai smartphone tentu kan lebih gampang lagi ya. Gerakin kamera set gitu, naik, turun gitu. Tapi nanti bisa jadi kayak simpelnya gini lah, kayak yang transisi misalnya Anda tutup kameranya gitu ya, tutup gini. Terus nanti dibuka lagi tiba-tiba di tempat lain gitu. Itu transisi namanya. Jadi Anda bisa misalnya lagi ngomong, oke teman-teman, kita akan jalan-jalan ke Cuntel gitu ya. Sampai ketemu di sana terus tutup set. Nah, nanti ketika Anda sudah sampai di Cuntel, mulai kameranya dari ditutup gini. Terus dibuka set, tiba-tiba belakangnya udah Cuntel gitu. Nah, itu transisi on cam transition namanya, teman-teman. Bisa dijadiin teknik juga ya untuk memperindah video Anda supaya tidak hanya transisinya tuh pakai efek-efek gitu. Jadi sesimpel ditutup gini kameranya, webcamnya ya. Yang ini kan webcam saya tutup nih, set, terus dibuka, tiba-tiba udah di mana gitu ya. Atau kalau pakai baju juga bisa. Pakai baju nanti tiba-tiba ganti baju lain, kan itu cuman pemotongan-pemotongan klipnya aja. Jadi ini si Jesse Driftwood namanya. Ini ya channelnya. Banyak, dia bagus banget ngasih tips gitu. Video seputar video editing, dan dia filmer profesional ya. Making film dan nge-review kamera-kamera juga, tapi tutorialnya bagus-bagus. Oke, itu terus sekarang yang tugas ya. Yang tugas tadi mana tadi? Ini. Yang tugas ini si Caleb tadi ya di momen. Tugas editing basic. Nah, ini spesifik teman-teman, saya pengen Anda membuat video tentang sunset, temanya sunset. Kalau waktu itu ada yang tanya, Pak ini lagi musim hujan, kalau sunset itu jarang dapat Pak, gimana kalau sunrise? Ya kalau nggak memungkinkan banget silahkan buat yang sunrise, tapi sebisa mungkin bikin yang sunset. Ini di Salatiga udah jarang hujan sih di Salatiga ya. Anda bisa bikin sunset, mungkin banyak tempatnya sih Anda bisa bikin sunset, video-video sunset ya. Jadi temanya sunset, tapi ada ceritanya teman-teman, dikasih cerita story singkat gitu ya. Dikasih story secara singkat, terus gunakan bermacam-macam kamera movement, ya pergerakan kamera yang bermacam-macam, tipe-tipe shot berbeda, terus tambahkan musik soundtrack, dikasih, habis tadi ya.
Saya klik terus keluar ininya, slideshow-nya tadi, sorry, saya di-share ulang. Dikasih ini, musik, soundtrack, musiknya cari yang cocok buat sunset ya, cari musik yang cocok, terus durasinya maksimal 5 menit, minimal 3 menit. Jadi jangan terlalu panjang, jangan 10 menit ya, ada batasnya itu 5 menit. Minimal 3 menit gitu. Oke, ada pertanyaan tentang tugasnya teman-teman? Tidak ada? Oke, ini nanti saya buatkan langsung jadi ini pengumpulannya berarti Kamis ya, Kamis sebelum kelas gitu. Martin mau tanya, silakan. Martin? Ya. Halo, Ya, mau bertanya itu ceritanya seperti apa ya Pak? Atau nggak ada batasan untuk ceritanya lagi? nggak ada batasan untuk ceritanya. Dulu contohnya itu ada yang sunset itu misalnya lagi pergi jalan-jalan sama temen gitu, atau lagi makan, atau lagi mancing, atau lagi jalan-jalan terus lagi jalan-jalan di sunset ada puisi gitu. Ada juga tuh dulu mahasiswa yang bikin video sunset terus ada voice over puisi gitu. Tapi ada alurnya ya, maksudnya ceritanya itu ada alurnya gitu. Misalnya kayak tadi si Pratiwi tadi kan dari rumah, terus jalan-jalan ke bukit, terus makan, terus pulang lagi hujan gitu. Nah itu cerita. Itu tuh sesimpel itu cerita itu. Jadi kalian bukan cuman bikin video sunset terus ditampilin sunsetnya sana sini gitu. Bukan itu yang saya mau. Tapi ada story, ada urut-urutannya, kalau ada ceritanya lebih baik, misalnya dua teman yang lagi sudah lama tidak bertemu terus ketemu lagi terus ngobrol-ngobrol di suasana sunset itu juga boleh. Nah, tapi ada ceritanya gitu ya. Jadi sunsetnya itu sebagai topik aja, tapi dikasih cerita, berlatih membuat cerita. Gitu, Martin? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sip. Sudah tidak ada lagi selain Martin? Lorenza, Dita. Izin bertanya Pak, untuk deadline pengumpulannya sampai kapan ya? Terima kasih. Hari Kamis jam 8 pagi. Oke? Ya, deadline-nya hari Kamis jam 8 pagi. Jadi nanti terus kita buat videonya, buat kita tonton gitu ya, ditonton. Karena kan Kamis sudah kelas lagi. Jadi Anda perlu luangkan waktu untuk mengedit video dan syutingnya. Oke? Tidak ada lagi? Jadi Kamis nanti kita ketemu di G106 ya, teman-teman. G106. Jam 9 pagi. Oke. Ya, kalau sudah tidak ada, nanti saya akan buatkan submission-nya di Edmodo. Dan juga recordingan ini akan saya upload ke YouTube nanti. Kalau Anda mau lihat lagi yang proses editing tadi ya, Anda bisa lihat di situ. Oke, kita akan absen dulu teman-teman. Silahkan Anda menuju ke siasat. Ini yang Senin ya. Oke. Pertemuan 3 ya. W3. Ya, yang film itu 3 ya. Ya, 3. W3 video editing basic. Film 2022.
simpan. Oke. Jadwal mengajar Senin, presensi, generate. Ya, sudah saya buka teman-teman. Untuk presensinya silahkan Anda nanti klik di siasat ya. Oke, saya ucapkan selamat mengerjakan tugasnya untuk minggu ini. Nanti deadline-nya Kamis jam 8 pagi. Oke, selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Ketemu hari Kamis di G106. Oke, selamat siang semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Selamat siang. Terima kasih, Kak. Selamat siang.